Tapi kita yakin bahwa Allah itu wujud dan nyata pada diri kita ini. Ini rasa yang mesti dihidupkan. Jadi pada maqam muraqabah ini Bapak Ibu, ya, adalah merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita. Jadi kita memahami rasa. Setiap apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu ucapkan, mesti jelas wujudnya, mesti jelas orangnya. Jangan kita hanya pandai bergelut-gelut di bibir, di lisan, pandai bermain kata, pandai berretorika, ya. Tapi kita tidak tahu apa yang kita ucap, tak paham dan tidak mengerti apa yang kita sebut. Rasa Tuhan, yang mana betul yang katakan rasa Tuhan pada diri itu. Ini mesti paham, ya. Karena setiap yang disebut ada wujudnya, setiap yang disebut ada orangnya. Apa sebabnya? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu. Disebut mik, bermain kata mik, ini orangnya. Disebut spidol, ini orangnya. Disebut papan tulis, ini orangnya. Sekarang disebut rasa Tuhan, yang maujudnya. Ini mesti paham. Sekarang mana yang rasa itu? Ustadz akan bertanya sama Bapak Ibu, ya, bahwa rasa itu, ya, kita bagi dia kepada dua dulu. Ada namanya rasa jasmani. Ada namanya rasa ruhani. Rasa jasmani pada diri ibu itu letaknya di mana? Di lidah. Jadi rasa jasmani, asam, asin, pahit pada diri bapak ibu itu letaknya di lidah. Yang kedua, ada namanya rasa rohani. Rasa bahagia, rasa sedih, itu disebut namanya rasa rohani. Rasa rohani itu letaknya pada hati Bapak Ibu. Pada hati. Itu rasa rohani. Ya. Kalaulah memang rasa rohani itu letaknya di hati, makomnya di hati, itu kan baru sebutan. Kesebutan baru tuh. Nama baru tuh, hati. Nah, sekarang kalau memang betul rasa rohani itu letaknya di hati, kita sebut hati. Yang hati itu yang mana sabananya? Kita bagi dua lagi. Ada namanya hati kasar. Ada namanya hati halus. Yang disebut hati kasar itu yang mana? Yang dikatakan hati yang kasar itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan jantung. Jadi bukan liver. Kolbun dalam Al-Quran dan hadis itu bukan liver, tapi adalah jantung. Ini yang dikatakan jantung hatiku. Itu yang kasar, yang fisik, yang nampak, yang nyata, yang zohir, ya, dibuka ada doa, nampak ya jantung tuh, yang sekumpal darah, itu yang jantung, bukan liver Bapak Ibu. Sekarang ada namanya hati yang halus. Yang halus itu yang mana? Yang dikatakan namanya hati yang halus, itu yang disebut namanya dengan ruhani. Ini yang halus, ruhani.
Jadi yang halus disebut namanya ruhani. Makanya katakan hati ruhani. Nah, ya hati ruhani itu yang halus. Nah, sekarang yang mana yang dikatakan ruhani pada diri Bapak Ibu itu? Hah? Yang mau orangnya yang ruhani itu, mesti paham. Ini baru sebutan. Hah? Yang dikatakan namanya hati ruhani pada diri kita itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa. Ketika dia sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga, maka disebut nyawa. Maka yang dikatakan ruhani itu pada diri Bapak Ibu, itu yang dikatakan nyawa. Ini masih sebutan. Yang nyawa itu yang mau orangnya, yang maujudnya. Sebab al-ismu wal musamma wahid. Apa yang disebut? Pasti ada wujudnya, pasti ada orangnya. Nah, sekarang yang nyawa itu yang mana? Nah, ini kan ke atas. Yang dikatakan nyawa nyata wujud Allah pada diri kita Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, ruh. Siapa ruh itu? Makanya ketika ditanyakan oleh Allah kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apabila mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, berilah jawaban kepada mereka hai Muhammad. Katakan kepada mereka bahwa ruh itu adalah urusan aku, urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri mereka itu pengetahuan, tidak aku beri engkau pengetahuan, hei Muhammad, hei orang-orang yang bertanya, melainkan sedikit. Sedikit itu maknanya sedikit yang diberitahu, sedikit pula yang tahu. Jadi orang yang tahu tentang ruh itu adalah orang yang sedikit yang diberitahu Allah kepada dirinya. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasya. Yang diberitahu itu adalah orang yang Allah pilih. Orang yang mayasya. Orang yang dikehendaki Tuhan, itulah yang tahu tentang ruh itu. Yang mana betul ruh itu? Kalaulah ruh itu rahasia aku, kata Allah. Ruh itu siapa? Siapa orangnya, siapa wujudnya? Yang dikatakan ruh itu, inilah nur. Jadi nur itulah sebenarnya yang dikatakan ruh. Yang membuat tubuh kita ini hidup. Yang membuat tubuh kita ini bisa bergerak. Tuh, nur. Ruh itu yang nur. Yang dikatakan nur pada diri Bapak Ibu itu adalah hayat. Nur itu yang dikatakan hayat, yang hidup. Kalau tidak ada nur, tak ada si hayat pada diri kita. Ya tak hidup kita Bapak Ibu, tak bergerak kita ini ya. Nah, jadi yang nur itu yang si hayat. Hayat itu artinya hidup. Nah, kalaulah hayat itu artinya hidup, yang hidup itu siapa? Siapa orangnya yang hidup tuh? Yang hayat itu, ini yang disebut namanya Allah. Nah, inilah yang Allah maksudkan, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Aku ini telah wujud di dalam dirimu, kenapa tidak kamu pahami? Kenapa tidak kamu rasakan bahwa yang hidup itu aku pada dirimu? Tidak ada yang hidup yang bukan aku. Itu. Inilah yang dikatakan namanya makom rasa. Rasa itu artinya rahasia Allah. Nih, rasa rahasia Allah atau Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum fi Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu telah ada Rasul Allah. Rasul Allah itu, ini yang disebut namanya ruh tadi. Ruh itu itulah si nur. Si nur itu yang si hayat itu Allah. Maka yang dikatakan Rasul Allah, itulah Allah. Kenapa? Karena yang Rasul itu adalah Allah. Ya. Ini yang kita rasakan. Ini yang kita instalkan. Ini yang kita hidupkan di dalam diri kita. Akan kehadiran Allah itu betul-betul dekat dengan diri kita ini. Ini kita esakan Bapak Ibu. Kita telusuri perjalanan rasa itu sehingga kita tahu sebenarnya yang rasa itu siapa. Nah, kita lihat, ya, lihat munculnya gerak Bapak Ibu. Kita buat di sini ya. Terbitnya gerak. Terbit daripada perbuatan. Kalau tak ada perbuatan, tidak ada gerak. Jadi gerak itu terbit, muncul asalnya karena ada perbuatan. Perbuatan itu terbitnya adanya karena ada apa? Dari mana asalnya perbuatan? Datangnya perbuatan itu, terbitnya perbuatan itu, adanya perbuatan itu karena ada tubuh. Jauh meleset selalu. Jadi kalau tidak ada tubuh, tidak ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak ada gerak. Itu artinya gerak muncul daripada perbuatan. Perbuatan itu ada karena ada tubuh. Kita menelusuri ini, menelusuri sehingga betul-betul Tuhan itu wafi anfusikum. Aku betul-betul ada dalam dirimu. Itu yang kamu rasakan. Kita menelusuri itu. Lalu dari mana munculnya gerak perbuatan tubuh itu? Dari mana? Itu dia. Ini kita bicara hati. Nah, ini Bapak Ibu. Dari sini kita buat nih ya. Andai kata kita mengambil, zahirnya nampak tangan. Yang mengambil itu bukan tangan, hati itu. Itu yang memerintahnya hati. Makanya dikatakan oleh Rasul, iza dakhalan nur fi qalbil mu'min in pasahawan saroha. Apabila nur itu telah masuk ke dalam relung-relung hatimu, maka hatimu akan menjadi lapang, hatimu akan menjadi mudah. Maka pancaran daripada hati yang telah mendapat nur ilahi, maka zahir dia kepada perbuatan tubuh. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Munculnya gerak perbuatan tubuh itu terbitnya dari hati. Yang mana yang menggerakkan hati itu? Yang mana yang hati itu? Yang hati itu sebenarnya inilah yang disebut namanya dengan nyawa ruhani. Ini dia. Lihat. Ruhani ini yang sebenarnya menggerakkan Tuhan. Yang kita sebut hati tadi, yang menggerakkan itu kan hati. Yang menggerakkan tubuh ini, hati. Yang hati yang menggerakkan itu, ini yang disebut rohani.
Bukan hati yang kasar nih, tapi hati yang halus yang disebut namanya rohani. Ayat rohani itu yang mana orangnya? Yang rohani itu yang disebut nyawa, nyata wujud Allah. Wa fi anfusikum, kata Allah. Ana fikum fi Rasulullah. Aku ada di dalam dirimu. Ini nyawa yang sudah mesra pada tubuh, yang sudah meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh. Ini yang disebut nyawa. Siapa orangnya nyawa tuh? Yang nyawa itu ini, yang ruh ini. Itu yang menggerakkan tubuhnya. Yang munculnya perbuatan dari tubuh, yang munculnya gerak dari perbuatan. Ini ruh nih orangnya. Namun Bapak Ibu, jangan pandangan kita tertahan pada ruh. Makanya bacalah alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri masih ada diri. Di dalam nyawa masih ada ruh. Di dalam ruh masih ada diri lagi. Siapa ruh itu? Yang kita sebut ruh selama ini, yang menghidupkan tubuh ini, yang membuat tubuh ini bisa bergerak. Yang ruh yang Bapak Ibu bilang itu bukanlah ruh. Ruh yang Bapak Ibu bilang itu adalah nur. Nur ini yang ruh. Nah, itu dia. Ini yang meliputi itu. Wa nafahtu fihi min ruhi. Ketika jasad Adam itu telah sempurna dibuat, udah selesai dijadikan, udah utuh, sempurna, maka aku tiupkan nur ke dalamnya. Ya. Jadi kalau kita bilang selama ini ditiupkan adalah ruh, yang ruh itu bukan ruh, yang ruh itu adalah nur ini. Wa nafahtu fihi min nur. Siapa orangnya si nur tuh? Yang dikatakan nur yang masuk ke dalam diri kita, yang ditiupkan ke dalam Adam, itu adalah si hayat rupanya. Ini hayat. Si hidup itulah si nur tuh. Jadi nur itu yang si hidup tuh, yang hayat tuh, yang hidup itu yang si nur. Kalaulah yang nur itu yang si hayat, maka siapa orangnya yang si hayat, yang disebut hayat pada diri kita, yang dikatakan hidup pada diri kita? Itu aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ana fi abdi zahirun rabbi fi batni abdi. Aku ada pada diri hambaku, aku nyata pada batin hambaku. Ini Allah. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat dan menyaksikannya, namun kita bisa merasakan kehadiran Allah itu betul-betul dekat pada diri dan perasaan kita ini. Ini yang mesti diaktifkan rasa Tuhan pada diri. Kalau udah hidup rasa Tuhan pada diri kita, malu kita kalau kita ngomongnya tak benar, malu kita kalau memandangnya tak benar, malu kita kalau mendengar yang tak benar, malu kita kalau berpikir yang tak benar, malu kita kalau kaki melangkah kepada yang tak benar. Kenapa? Karena yang si hayat itu sudah wujud, si hayat itu sudah nyata pada diri kita. Kalaulah si hayat itu telah wujud dan nyata pada diri kita, maka si hayat itu yang bernama Allah menjadi saksi dan bukti pada seluruh anggota tubuh kita ini. Kulit ini jadi saksi. Itulah si hayat itu. Daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu jadi saksi itu bagi diri kita itu. Ini yang disebut maqamur